Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini bersama Mr. Didi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, tema 8, subtema 1 tentang gaya dan gerak benda di lingkungan. Baik, saat ini kalian akan belajar KD 3.4, yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kalian masih ingat apa itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Ini diulang-ulang supaya kalian selalu ingat dan ingat sehingga tidak mudah lupa. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, berhenti atau diam, berubah arah, berubah bentuk, dan menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Itu adalah gaya. Intinya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Baik, yang pertama, hubungan gaya dan gerak. Apa hubungan gaya dan gerak? Kembali lagi, gaya intinya adalah tarikan dan dorongan. Sedangkan gerak adalah perpindahan benda, ya. Perpindahan benda atau perpindahan posisi tangan dari sini pindah ke sini namanya bergerak. Kalau tidak pindah berarti tidak bergerak. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Nah, ini diulang-ulang lagi. Gerak benda bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat, atau bahkan benda bisa berhenti. Dan juga arah gerak benda bisa berubah. Sebagaimana yang kemarin kalian pelajari, ketika anak melempar bola dan dioper, maka bola bisa berubah arah. Juga gaya bisa membuat benda bisa berubah bentuknya. Nanti misalnya akan kasih contoh lebih. Oke, di sini ada gambar anak sedang menarik apa ini? Troli ya. Jadi kelihatan dia tarik sehingga arah gayanya mengikuti arah di mana si anak itu menarik trolinya. Gambar yang kedua, ada anak mendorong rak buku, maka arah gayanya mengikuti kemana arah si anak itu mendorong rak buku. Nah, gambar yang ketiga, ini ada mobil tabrakan. Nah, mobil yang di depan mendapat dorongan mobil yang dari belakang, akhirnya berubah bentuk ya. Situ rusak, berubah bentuk. Semakin besar gaya atau tarikan yang diberikan, semakin besar energi yang ditimbulkan. Kalian menarik dengan kuat berarti energinya kuat. Kalau menariknya lemah berarti energinya juga lemah. Begitu juga mendorong. Oke, di sini ada contoh, ada busur panah. Di sini ini adalah talinya. Jadi ini elastis, pegas ya. Bisa mulur. Dan di sini dari pegas ini timbul yang namanya energi pegas. Ditarik, semakin besar energi nanti yang akan ditimbulkan. Nah, begitu dilepas, busur panah anak panahnya akan meluncur, dan dari energi pegas berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Jadi energi pegas yang ditarik, begitu dilepas, nah berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Semakin panjang karet busur ditarik, maka semakin jauh busur akan terlontar. Ditarik, semakin jauh busur akan terlontar.
Baik, kalian lihat ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar anak sedang tarik tambang. Oke, kira-kira kita akan belajar apa? Ya, gaya otot. Nah, gerak timbul karena gaya otot. Ya, karena menarik tambang kita gunakan otot tangan dan kaki kita untuk menahan. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kontraksi. Kontraksi ini memendek dan relaksasi memanjang. Kontraksi dan relaksasi dari otot kita. Ya, sama. Ini seperti ini. Nah, ini namanya memanjang, memendek. Gaya otot digunakan untuk menarik tambang. Gambar yang kedua, ada anak sedang bermain bola. Baik, ini berarti juga menggunakan gaya otot. Gaya otot kaki digunakan untuk menendang bola. Oke, Mister akan tunjukkan pengaruh gaya pada mainan jungkat-jungkit. Tentu kalian pernah bermain jungkat-jungkit. Oke, di sini ada gambar anak sedang jungkat-jungkit di halaman rumah ya. Oke, kita lihat. Oke. Bermain jungkat-jungkit merupakan salah satu contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Otot tangan memegang, otot kaki ini nanti untuk mendorong ke atas ya. Kita lanjutkan. Oke, ini adalah keadaan seimbang. Jungkat-jungkit dapat bergerak ketika anak B menghentakkan kakinya menggunakan gaya otot. Menghentakkan kaki, ya, baru nanti keadaan akan jungkat-jungkit. Oke, ketika anak B menghentakkan kaki, maka anak B akan naik ke atas, dan di saat yang bersamaan si A akan turun ke bawah. Nah, di saat yang bersamaan anak A akan turun. Anak A yang berada di bawah menghentakkan kaki menggunakan gaya otot gantian, sehingga anak A akan terangkat ke atas, dan di saat yang bersamaan anak B akan turun ke bawah. Semakin kuat hentakan kaki ke tanah, maka beban semakin akan terangkat. Artinya semakin besar gaya, semakin jauh benda akan terangkat. Sebagaimana busur panah tadi ya, semakin ditarik kuat, ketika dilepas semakin cepat anak panah akan melesat. Baik, selanjutnya, oke, ini anak sedang bermain trampolin. Kira-kira gaya apa yang bekerja di sini? Trampolin, elastis, ya. Gaya pegas, ya. Gaya pegas. Gerak timbul karena gaya pegas. Contohnya adalah permainan trampolin. Kalian pernah ya bermain trampolin? Oke. Gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Benda-benda elastis mudah mulur ya, seperti karet dan lain sebagainya. Gaya pegas adalah gaya yang timbul adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Di sini anak yang melompat-lompat di atas trampolin karena pengaruh gaya pegas. Kalau tidak terbuat dari karet, dia nggak bisa. Kalau alasnya terbuat dari besi, nah, tidak elastis, sakit jatuh. Oke, di sini gambar spring bed ya. Di dalam spring bed ini ada yang namanya pegas, kalau bahasa Jawanya per ya. Ini cukup elastis juga. Kasur pegas memanfaatkan gaya pegas untuk menopang tubuh. Dan kalian pasti suka mainan di atas kasur. Ini seakan-akan kalian
main di atas trampolin. Oke, misal akan tunjukkan bagaimana pengaruh gaya pada ketapel. Ketapel, ya cara kerjanya seperti busur panah tadi ya. Oke. Pengaruh gaya dan gerak pada ketapel. Tentu kalian pernah bermain ketapel. Ketapel dibuat dengan memanfaatkan sifat karet yang lentur, ya. Saat sebelum diberi gaya, karet ketapel tidak berubah bentuk. Nah, seperti ini biasa. Nah, bagaimana nanti ketika ditarik? Oke. Ketika diberi gaya berupa tarikan, bentuk karet ketapel akan berubah, ya. Saat tarikan dilepaskan, ya, tarik dulu, dilepaskan, maka batu akan terlontar ke depan seperti busur panah tadi. Nah, karet ketapel kemudian kembali ke bentuk semula seperti sedia kala tadi. Bagaimana membuat batu terlontar semakin jauh? Yaitu dengan cara gaya tariknya diperbesar, maka dorongan pada batu akan juga besar ketika karet dilepaskan. Kalau nariknya sedikit, energi yang diberikan sedikit, maka terlontarnya juga dekat. Itu jadi saling berpengaruh. Oke, kalian lihat ini gambar apa? Oke, bagus. Ini adalah pesawat ulang-alik ruang angkasa. Dia mendapat gaya dorong ke atas. Nah, ini apa? Gaya apa yang bekerja di sini? Ya, gaya mesin. Gerak timbul karena gaya mesin. Apa itu gaya mesin? Tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari mesin tentu saja ya. Oke. Baik. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin, dapat berupa tarikan atau dorongan. Kalau ini jelas tarikan atau dorongan, ya betul. Ini berupa dorongan ya, jet, dorongan ke atas. Ini pesawat luar angkasanya di sini. Nah, ini roketnya yang membantu mendorong ke atas, membawa pesawat ini untuk menembus ke luar angkasa. Gaya dorong dari mesin roket untuk meluncurkan pesawat luar angkasa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di lingkungan sekitar kita, pengaruh dari gaya, tarikan maupun dorongan terhadap benda-benda atau kejadian-kejadian di sekitar kita. Coba kalian cari contoh yang lebih banyak lagi pengaruh gaya pada gerak benda di lingkungan sekitar kita. Oke, sekarang tadi hubungan gaya dan gerak. Nah, kita hubungan lagi dengan energi. Benda yang bergerak ini mengandung energi, ya. Buktinya kalau kalian dipukul, ini tangan bergerak, mengenai juga sakit, ini mengandung energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Siapa yang menciptakan energi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kerja? Kerja adalah hasil dari gaya atau hasil dari tarikan atau dorongan. Ini namanya kerja atau usaha. Kalau tarikan atau dorongan tidak menyebabkan benda bergerak, berubah arah, berhenti diam atau bisa menjadi lepat, maka bisa dikatakan tidak ada kerja pada benda tersebut. Seperti kalian mendorong tembok, nah, temboknya diam, tidak berubah, tempatnya tidak bergerak, diam seperti semula, berarti tidak terjadi kerja pada tembok itu, ya. Tidak terjadi kerja pada tembok itu. Nah, di sini bisa dilihat ada mobil menabrak, ya. Bukti benda yang bergerak mengandung energi adalah mobil bergerak yang menabrak benda lain akan menimbulkan kerusakan. Sebagaimana juga gerak ombak yang menghantam bangunan bisa roboh, angin bergerak bisa membuat pohon tumbang dan lain sebagainya. Intinya setiap benda yang bergerak dia mengandung energi.
Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Apa itu kerja? Kerja adalah hasil dari tarikan atau dorongan. Baik, setelah kalian belajar melalui video ini, silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom sesuai dengan perintah. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan sambung lagi pelajaran tema 8 ini pekan depan di subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.